saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pekerjaan yang kadang-kadang menimbulkan respon yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Pekerjaan itu ada hubungan dengan yang namanya menunggu. Kalau orang menunggu oto, dia menunggu untuk sesuatu yang buru-buru, dia tergesa-gesa, mungkin karena waktu. Kalau dia mau kerja, waktu kerjanya sudah dekat, tapi dia belum sampai tempat di mana dia bekerja, pasti ketika dia menunggu oto itu menunggu dengan perasaan serba berkecamuk macam-macam. Ya, pasti dia akan ada dalam suasana hati yang penuh ketegangan. Ini semua jam masuk, tapi oto belum tiba. Ini sudah mau dekat, tapi oto belum datang, dan seterusnya. Tapi berbeda kalau orang yang sedang menunggu oto, misalnya dia menunggu dalam keadaan dia tidak terlalu cepat untuk tiba di tempat, dia akan menunggu dengan sangat tenang. Karena bagi dia, oto mau datang cepat atau tidak, itu tidak soal. Oto mau datang agak lama, tidak soal. Oto mau datang cepat, itu tidak soal. Asal dia dapat oto untuk pergi ke tempat yang dia tuju. Kadang-kadang menunggu juga bisa menyebabkan seseorang itu cepat emosional, cepat marah. Seseorang itu bisa bereaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Saya punya pengalaman itu beberapa waktu yang lalu, Pak Mama. Saya ada dalam acara masuk minta. Kebetulan keluarga minta saya untuk jadi jubir. Kami bersepakat nanti masuk minta itu jam 9:30. Karena masuk minta habis langsung berkat pada satu hari yang sama. Jadi ketika sudah mendekati 9:30, semua keluarga dari anggota keluarga Nona itu buang pandangan ke depan untuk lihat kira-kira keluarga laki-laki sudah datang belum. Karena ini tinggal 5 menit jam 9:30. Lalu tunggu sampai dengan 9:30 belum datang juga. Ada yang sudah mulai bangun, jalan, sini sana, pokoknya aktivitas tahun buka sudah berubah dan seterusnya. Saya perhatikan kira-kira dari orang-orang yang jalan ini sambil mata lihat ke depan. Tiba-tiba ada satu ibu datang ke saya dan bilang begini pada saya, "Bapak, ini orang masuk terlalu betul. Kita tunggu sudah jam, sudah 15 menit, mereka belum muncul. Jadi kalau mereka datang, Bapak kasih denda sama mereka. Pokoknya Bapak mesti kasih denda sama mereka." Jadi sementara dia bicara begini, tiba-tiba datang satu bapak bilang begini, "Kok kenapa Adi marah-marah? Lo datang terlambat, kosong deh. Jangan marah-marah. Malah lebih baik kalau lo datang terlambat. Malah kalau mereka datang terlambat, itu baik bagi kita untuk bikin sesuatu bagi mereka. Ya, jadi jangan marah-marah. Sambil menunggu lebih baik kita makan. Nah, Mama orang siapa potong makan. Lalu saya tanya, kenapa mesti makan? Biar makan Bapak. Ketika mereka datang dan kita makan, biar mereka berdiri di sana, kita makan terus. Daripada kita marah-marah, nanti kita menjadi lebih emosional. Lebih baik makan. Jadi kalau mereka datang terlambat, kita ada makan, ya sudah. Kita makan saja. Mereka tunggu sampai kapan kita makan. Mama ini salah satu contoh reaksi dari orang-orang yang bisa menanggapi sesuatu karena pekerjaan menunggu. Ini beda sekali kalau yang menunggu itu calon istri atau calon suami. Kalau kita yang calon istri menunggu orang yang belum datang, kita pun calon suami, pasti raut wajah kita itu akan sedikit berbeda dengan calon suami tunggu dia pun calon istri. Biasanya laki-laki kalau tunggu nona-nona dan datang sebelum datang itu ada dalam rasa gugup, takut dan seterusnya. Tapi kalau nona-nona tunggu laki-laki kalau belum datang itu ada dalam sikap emosional. Kenapa dia belum datang? Dia di mana? Begini dan seterusnya. Jadi bisa beda-beda antara reaksi seseorang dengan orang lain ketika dia melakukan kegiatan yang umum. Bapak saudara, artinya apa? Artinya tindakan, sikap, reaksi kita terhadap kegiatan menunggu itu sangat ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan kita melakukan aktivitas itu. Kalau kita punya tujuan tidak terlalu mendesak, maka reaksi kita itu akan biasa-biasa saja.
Tapi kalau tujuan kita itu ada dalam keadaan yang mendesak, maka reaksi kita akan begitu dengan banyak perasaan, mungkin marah, emosi, dan seterusnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam perayaan Minggu Advent yang pertama, kita diminta untuk membaca bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44, dan kemudian melanjutkan ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Tapi saya lebih konsentrasi di ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Dalam bacaan kita itu, kita menemukan sebuah nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk tetap berjaga-jaga dan setia menunggu kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua kalinya. Para murid dan orang-orang percaya diminta Tuhan Yesus untuk tetap setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa? Kenapa Tuhan Yesus minta mereka setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jawabannya adalah karena kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan itu pasti. Tuhan Yesus, Tuhan akan datang yang kedua kali, itu pasti. Ini bukan berita omong kosong. Ini bukan berita hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Dia pasti. Tapi soalnya ialah dia pun waktu dan dia pun saat itu yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi. Kedatangan Tuhan itu pasti, tapi waktunya itu tidak bisa kita duga. Dia sama seperti yang ada dalam bacaan kita. Tuan rumah kalau tahu bahwa rumahnya akan dimasuki oleh pencuri, pasti dia akan bersiap-siap supaya barangnya tidak diangkat atau dibongkar oleh pencuri. Di ayatnya yang ke-43, dia seperti sesuatu yang tidak bisa kita duga atau kita prediksi. Terhadap hal itu Bapak Mama, kalau kedatangan Tuhan itu pasti, tetapi waktunya itu tidak pasti karena tidak bisa diprediksi, maka ada sebuah pertanyaan yang bagi saya perlu supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan Yesus meminta para murid, orang percaya berjaga-jaga dan setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaan itu ialah apa yang dimaksud dengan bersiap sedia dan berjaga-jaga supaya kita termasuk dalam orang-orang yang nanti akan diangkat oleh Allah, oleh Anak Manusia, dan menikmati kemuliaan Anak Manusia pada saat mereka itu didatangi oleh Anak Manusia. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan bersiap sedia dan berjaga-jaga supaya kita termasuk dalam orang yang diangkat dan menikmati kemuliaan Anak Manusia? Bapak Mama, kalau mau cari tahu pertanyaan ini, jawabannya itu kita bisa temukan di ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39 bacaan kita. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menyebutkan kedatangan Anak Manusia waktunya itu seumpama peristiwa yang dialami Nuh. Seumpama peristiwa yang dialami Nuh. Kalau kita mau cari tahu peristiwa Nuh itu, Bapak Mama mulai baca Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan pasal 9. Itu kita akan cari tahu, kita akan dapat informasi tentang apa sih sebenarnya peristiwa Nuh itu. Dalam cerita peristiwa Nuh itu, Nuh disebutkan sebagai orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nuh disebutkan sebagai orang yang memiliki berani sikap yang berbeda dengan orang banyak pada waktu itu. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia, istrinya dan ketiga anaknya bersama dengan istri-istri mereka itu hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu suatu waktu Tuhan datang kepada Nuh dan Tuhan bilang kepada Nuh untuk menyiapkan sebuah bahtera. Karena Tuhan akan mendatangkan malapetaka berupa air bah kepada bumi, kepada tempat di mana Nuh berada. Dan ketika Tuhan memerintahkan membuat bahtera itu, Nuh melakukan persis seperti yang dilakukan atau diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Kalau Mama mulai baca ayat 9 di Kejadian 6 itu, kita menemukan pada saat dia buat bahtera, dia dapat tantangan yang luar biasa dari orang banyak. Dia dapat olok-olokan dari orang banyak. Dia dapat cibiran dari orang banyak. Masa orang bikin
perahu yang besar di atas gunung, di tengah daratan, jauh dari laut. Kalau nanti ini perahu selesai, bagaimana ini perahu bisa berfungsi sebagai perahu? Siapa yang bisa dorong perahu ini sampai ke pinggir pantai? Ya, karena itu mereka menganggap apa yang dikerjakan oleh Nuh itu seperti orang yang sudah ada kerja. Ini orang kurang kerja, makanya kerja hal yang sebenarnya tidak perlu. Buat kontra di tengah-tengah daratan. Ini pekerjaan orang stres, ini pekerjaan orang gila. Karena itu selain mengolok-olok, mereka memilih untuk berpesta pora, mereka memilih untuk hidup dalam sukacita yang mereka buat. Mereka seakan-akan tidak peduli dengan apa yang Nuh katakan. Karena kalau kita baca bacaan itu, Bapak Mama, kita menemukan Nuh mengingatkan mereka bertobat, ubah sikap, karena Tuhan akan mendatangkan bencana, menghukum mereka dalam bentuk air bah, sehingga kalau mereka tidak berubah, maka mereka akan mati binasa oleh bencana itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Mama? Kita menemukan bahwa pada saat air bah itu datang, semua orang itu mati, kecuali Nuh dan ketiga anaknya bersama dengan istri-istrinya. Dari situ kita melihat, Bapak Mama, yang membuat Nuh hidup itu adalah sikapnya terhadap Tuhan. Dan yang membuat orang banyak pada peristiwa Nuh itu mati, itu adalah sikap mereka kepada Tuhan. Dan sekali lagi, yang membuat Nuh hidup itu sikapnya. Sedangkan yang membuat orang banyak itu mati, itu juga terjadi karena sikapnya. Jadi jawaban atas pertanyaan kita tadi, apakah yang dimaksud dengan bersiap sedia dan berjaga-jaga supaya kita termasuk dalam orang yang diangkat menikmati kemuliaan anak manusia? Jawabannya adalah sikap hidup kita. Sikap hidup kita, Bapak Mama Saudara, akan menentukan arah mana kita, akan menentukan keberhasilan kita, akan menentukan segala hal yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita. Selama kita menanti kedatangan anak manusia dengan sikap hidup yang dijaga seperti Nuh, maka kita juga akan menikmati berkat Nuh yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita bersikap baik dengan orang di sekitar kita, maka kita akan diterima untuk hidup berdampingan dengan orang-orang itu. Tapi kalau kita bersikap tidak baik terhadap orang-orang di sekitar kita, maka kita juga tidak akan diterima atau kita akan terbuang dari komunitas di mana kita berada. Jadi jawabannya adalah sikap. Berjaga-jaga dan bersiap sedia itu berhubungan dengan sikap. Sikap kita menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita ke depan. Pertanyaannya ialah, kalau sikap itu menentukan, maka apa sih sebenarnya sikap itu? Apa yang ada dalam isi sikap itu? Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap itu sebenarnya diartikan sebagai cara atau perasaan yang dialami atau yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, sesuatu itu bisa orang, sesuatu itu bisa peristiwa, sesuatu itu bisa kejadian, sesuatu itu bisa situasi. Jadi cara atau perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu, kalau itu kejadian, kalau itu orang, kalau itu peristiwa, kalau itu benda, yang nanti akan mempengaruhi dia dalam hidupnya. Ya, sekali lagi, ini cara perasaan yang dimiliki yang nanti akan mempengaruhi dia dalam kehidupannya. Artinya apa, Bapak Mama? Artinya sikap itu berhubungan dengan keyakinan. Karena biasanya kalau kita tidak yakin, maka sikap kita akan berbeda dengan kalau kita sangat yakin dengan sesuatu. Kalau saya tidak yakin dengan saya punya teman kerja, maka saya tidak akan percaya untuk melakukan sesuatu bersama dengan teman kerja saya. Kalau saya tidak yakin dengan orang yang dekat saya, maka saya tidak akan cerita banyak hal tentang saya kepada orang tersebut. Tapi kalau saya sangat yakin dengan seseorang, maka saya bisa buka segala sesuatu tentang saya kepada orang tersebut. Jadi isi pertama dari sikap itu adalah keyakinan. Orang akan diangkat oleh anak manusia saat anak manusia itu datang kalau orang itu memiliki keyakinan akan anak manusia itu, keyakinan pada anak manusia. Kita semua akan menikmati kemuliaan Allah kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu benar adanya. Tapi kalau kita masih abu-abu, maka kita tidak akan menikmati.
kita tidak akan mengalami proses di mana seperti ayat 40 dan 41 sebutkan pada kita, diangkat dalam kemuliaan anak manusia. Jadi poin pertama dari siap, sedia dan berjaga-jaga itu adalah yakin, adalah percaya pada apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, apa yang dibaca, apa yang diberitakan tentang anak manusia itu kepada kita. Ini sesuatu yang bukan rumit, Pak Mama. Cukup kita yakin, maka kita sudah dapat satu poin untuk diangkat dalam kemuliaan anak manusia. Hal kedua dari sikap itu ialah ada hubungan dengan tadi pengertian sikap. Sikap itu akhirnya ialah mempengaruhi apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan hal kita, dengan keberadaan kita. Itu artinya sikap itu Bapak Mama tidak semata-mata tertuju pada keyakinan saja, tetapi juga tindakan. Nah, kita kembali lihat dalam cerita Nuh yang disebutkan dalam ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Kalau Nuh hanya percaya dan dia tidak punya tindakan sebagai sikap dia terhadap pemberitaan Tuhan, maka dia tidak akan diselamatkan. Karena Nuh itu percaya, lalu dia mengambil tindakan, cari kayu, potong, buat ukuran, lalu lepaskan, maka dia diselamatkan. Itu artinya sikap hidup itu, hal kedua yang muncul dalam sikap hidup itu ialah tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu harus berpadanan sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena kalau sikap dan tindakan berbeda, itu sesuatu yang patut dipertanyakan. Orang yang yakin